Oke, selamat sore semua teman-teman trader di Dimex Makassar. Pada hari ini kita akan webinar kembali. Kita akan lebih ke menjelaskan ya sebenarnya Novia, dengan banyaknya pertanyaan dari mungkin para member baru atau juga bahkan teman-teman yang baru mencoba di Signal VIP Trading Like a Pro. Ya, seperti teman-teman ketahui bahwa di dalam Dimex ini kita memang ada program ya, sebenarnya program yang kita sebut yang namanya Trading Like a Pro. Nanti akan kita bahas, dan sebelum itu saya perkenalkan dulu seperti biasa, ada yang menemani saya tapi satu orang ya. Jadi hari ini saya duet sama trader wanita ya, dan kebetulan juga beliau adalah member dari Trading Like a Pro, betul ya? Siapa namanya, silakan diperkenalkan. Halo semuanya, Assalamualaikum. Saya Novia Lestari, member dari Trading Like a Pro. Oke, jadi hari ini saya ditemani sama Novi, dan nanti kita akan coba tanya-tanya mengenai bagaimana setelah dia masuk di Trading Like a Pro. Tapi coba kasih kisi-kisi. Sekarang udah profit nggak akunnya? Udah, alhamdulillah. Udah WD juga ya? Udah. Pantesan mukanya lagi ceria-ceria guys. Jadi pada hari ini seperti biasa kita akan mengulik mengenai Signal VIP ya. Seperti teman-teman ketahui bahwa dalam Trading Like a Pro, dalam Dimex ini kita memiliki program ya. Jadi program ini di Dimex Makassar khusus kita sebut yang namanya Trading Like a Pro. Seperti apa Trading Like a Pro dan bagaimana signalnya, kita coba ulik-ulik ya, Nov ya. Oke. Oke, kita coba tampilkan ya dulu ya. Oke. Welcome Pak Usman. Sekarang udah 15 orang ya pesertanya. Oke, bentar, saya coba dulu ya. Oke, jadi untuk teman-teman member Dimex peserta webinar kita pada hari ini, tema kita pada hari ini adalah bagaimana caranya teman-teman bisa memanfaatkan atau memaksimalkan peluang-peluang di market trading ya, di market forex untuk bisa mendapatkan profit ya, tentunya dengan menggunakan signal dari VIP Trading Like a Pro ya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kemarin banyak pertanyaan juga yang masuk tentang saya. Bahkan itu juga ada yang dari member-member yang udah gabung ya, yang bilang, Pak, gimana sih cara pakainya signal VIP Trading Like a Pro? Soalnya ada ribet-ribet juga nih, ada taking profit ya 1, taking profit 2, yang mana yang harus yang pilih, yang mana paling bagus, kok nggak ada arahan-arahan lainnya gitu. Nah, sekarang akan kita bahas tuntas tuh. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita jelaskan dulu ya, dalam program Trading Like a Pro ini, teman-teman ketahui bahwa kita memberikan ada kurang lebih 2 varian alternatif. Ya, yang pertama teman-teman bisa gunakan untuk trading, yaitu adalah support resisten. Ya, Nov ya. Jadi support resisten ini kita bagikan setiap hari dan ini berlaku untuk umum. Ya, jadi semua, bahkan bukan member dari Trading Like a Pro, bukan bahkan di Dimex itu bisa melihat support resisten dari member-member yang kita udah bikin ya. Jadi seperti support resisten, dan ini memang ada sedikit perbedaan antara support resisten dari Trading Like a Pro dengan support resisten di tempat lain ya. Bedanya seperti itu guys, dan kita memang akan tarik data dari support resisten yang dari Trading Like a Pro. Dan yang kedua yang tidak kalah menarik adalah signal VIP yang ini khusus untuk member ya. Jadi signal ini kita berikan langsung dari saya ke teman-teman ya yang ingin yang belum memiliki sistem trading yang teknik trading yang jelas. Teman-teman bisa mencoba teknik trading yang saya gunakan. Jadi ini saya tuangkan langsung di signal VIP yang saya keluarkan setiap harinya. Oke, kurang lebih seperti itu guys. Dan seperti teman-teman ketahui bahwa sekalian saya jelaskan dulu ya, tujuan dari Trading Like a Pro ini arahnya mau kemana gitu. Trading Like a Pro, seperti teman-teman tahu, seperti teman-teman lihat juga, ini kurang lebih kita jalan udah kurang lebih hampir 3 tahunan ya di Dimex Makassar. Kita jalan ini dengan fungsi, dengan tujuan kita tuh ingin, kita itu ingin banget untuk membuat para trader itu membantu menemukan sistem trading yang aman dan nyaman. Ya, jadi nggak berpatok sama saya, nggak berpatok sama nggak berpatok sama satu individu, tapi kita ingin membuat Anda bisa menemukan sistem trading yang menurut Anda nyaman dan juga aman. Ya, itu tujuannya kita untuk membuat Trading Like a Pro. Nah,
Singkat cerita ya, bagaimana caranya untuk masuk ke VIP ya, caranya Anda tinggal buka akun saja ya di Max Makassar dan teman-teman pilih untuk di program Trading Like a Pro pastinya ya. Karena nggak semua di Max Makassar atau nggak selamanya di Max ini fokusnya ke Trading Like a Pro. Tapi itu ada pilihan Anda. Ya, dan ketika Anda sudah membuka akun, otomatis Anda akan mendapatkan merchandise menarik dari Didimax secara gratis. Jadi sebelum Anda trading pun Anda udah mendapatkan hadiah-hadiah menarik dari Didimax. Itu berupa merchandise. Novi udah dapat belum? Udah ya. Apa-apa aja? Coba jelaskan. Yang saya dapat itu ada kaos, Kaos. penting itu ada buku edukasi. Buku edukasi ya. Betul. Oke, jadi untuk teman-teman Trading Like a Pro semua ataupun teman-teman dari Didimax, Anda mendapatkan merchandise dan yang paling utama itu adalah buku ya. Lalu yang kedua, setelah Anda sudah bergabung ya dengan Didimax, sudah membuka akun, teman-teman nggak akan langsung trading. Saya sih biasa sarankan untuk teman-teman latihan dulu. Dan latihannya ini adalah sesuai instruksi yang akan kita bikin. Ya, jadi latihan ini tetap di akun demo, teman-teman bisa latihan di situ, mencoba teknik segala macam, teman-teman bisa juga mencoba fasilitas dari Signal VIP ini dulu di akun demo, itu paling penting, Nov. Karena siapa tahu, mungkin Anda belum tahu atau belum familiar bagaimana cara penggunaan VIP Signal ini, Anda bisa coba dulu di akun demo. Ya, jadi syaratnya harus buka akun dulu, kita ikut latihan di akun demo, setelah itu yang ketiga, yang paling penting adalah kita evaluasi. Ya, jadi Anda ada kesempatan untuk evaluasi sebelum masuk akun real, Anda coba dulu di akun demo. Kalau menggunakan teknik dari VIP ini bagus, ya kita sarankan untuk oke langsung masuk di real account. Ya, tapi kalau misalkan ternyata saya nggak cocok, berarti kita coba upayakan untuk carikan metode yang cocok mungkin bagi Anda. Ya, karena memang ini sistemnya cocok-cocokan. Ya, seperti itu, Nov. Terus yang terakhir adalah kita juga akan mengembangkan. Tidak hanya Anda mencontek metode yang kita gunakan, tapi Anda juga bisa berkesempatan untuk membuat metode ataupun juga bisa menjadi mentor di Didimax Makassar. Jadi Anda bisa juga berkesempatan untuk membuat sistem trading yang Anda sukai, yang Anda merasa nyaman. Jadi kita akan membantu Anda di situ. Kurang lebih seperti itu, Nov ya. Nah, kalau kita lihat ya review dari signal dari Trading Like a Pro, mungkin dari setiap bulannya itu rata-rata akurasi signal ini kurang lebih sekitar 80%-an ya. Dan hal ini itu tentunya untuk memudahkan Anda yang belum memiliki teknik trading. Jadi fungsi untuk VIP signal ini ya pasti untuk membuat Anda, membantu Anda tanpa repot-repot lagi ya, atau yang masih kebingungan mencari teknik trading, silakan contek aja di sini di VIP signal. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah pembahasan intinya yang akan kita bahas ya untuk teman-teman semua. Jadi yang teman-teman ingin bertanya langsung silakan aja masuk di kolom chat ya sambil saya menjelaskan. Kalaupun ada pertanyaan langsung di chat aja ya Nov ya. Sambil nanti setelah ini kita akan berbincang-bincang sama Novi ya seperjalanannya dia dalam melakukan trading ya. Nah, di dalam Signal VIP Trading Like a Pro itu kita memiliki signal ya yang itu akan kita rilis setiap 30 menit ya, artinya hitungannya itu atau time frame-nya adalah 30 menit. Jadi Anda yang ingin menggunakan signal nggak perlu memantau setiap menit, tidak perlu memantau setiap saat ya. Anda tinggal menunggu saja atau aktifkan notifikasi Anda setiap 30 menit Anda bisa cek. Ya, jadi Anda ada patokan setiap 30 menit, oh kayaknya udah keluar nih signal dari Pak Doni nih, seperti itu. Oke. Dan yang kedua, konsep trading yang kita gunakan dalam sistem VIP Trading Like a Pro ini adalah kita selalu menggunakan konsep ketika kita beli, kita usahakan harganya lagi di bawah. Ya, dan juga kita akan menjual atau melakukan selling itu kondisinya di harga di atas. Ya, sesuai dengan konsep trading yang saya anut ya, bahwa konsep trading tradisional ya, kita beli di harga murah dan kita jual di harga mahal. Seperti itu. Oke, Bel, Ibu Faradiba ya. Saya mute dulu Bu ya. Oke, lanjut. Dan juga dalam Signal VIP Trading Like a Pro ini kita memiliki rasio yang variatif. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Nanti mungkin rasio ini kita akan bahas di segmen berikutnya. Soalnya rasio ini adalah bicara soal karakter. Ada yang maunya profit dikit-dikit aja. Ada yang mau profit yang satu kali profit itu besar.
Meskipun itu cukup memakan waktu yang banyak ya, atau itu kita sebut dengan rasio yang cukup besar. Jadi Anda bisa memanfaatkan, menyesuaikan dengan rasio yang Anda inginkan. Lalu selanjutnya adalah Anda menggunakan stop loss 50 pips atau 5 poin ya. Jadi 5 poin ini kita gunakan sebagai standar di signal ya. Jadi 5 poin ini nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, dan relatif kalaupun ini kena, untuk recovery-nya nggak terlalu susah ya. Jadi bisa gampang Anda bisa recovery dengan resiko sebesar 5 poin ya. Dan untuk area taking profit ini bisa mencapai 100 pips atau 10 poin ya kalau kita gunakan rasio 1:2. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, isi signal di VIP Trading Electric Pro ini banyak kan juga yang tanya nih ya. Biasanya yang saya isi itu di dalam signal itu kita isi pertama itu opsi arahnya ya, apakah kita mau buy ataukah kita mau sell ya. Jadi tipsnya untuk teman-teman, karena di sini ada beberapa di bawah ya, ada SL ya, stop loss ini adalah batas kerugian, ada taking profit. Dan taking profit ini dibagi-bagi. Nah, yang ini mungkin ada banyak yang bingung nih, Nov. Soalnya kalau untuk SL kita cuma patokannya 1, itu 5 poin, tapi kalau taking profit ini kita kasih kembali ke member ya. Mereka mau pilih taking profit 1, 2, 3 atau 4. Bukan maksudnya untuk membuat Anda bingung, tapi membuat Anda bisa mengolah keuangan Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Soalnya juga kalau misalkan kemarin ya kita kasih 1 aja, misalkan taking profit gitu ya. Ada yang cocok, ada yang ternyata nggak suka gitu. Nah, makanya kenapa kita kasih pilihan-pilihan taking profit 1, 2, 3, dan 4. Tapi nanti akan kita jelaskan juga. Nah, tipsnya untuk dari sini ya, kita bisa melihat pada saat signal udah keluar, pada setiap menggunakan time frame M30, Anda bisa langsung entry dulu. Misalkan opsi arah yang kita lakukan adalah open buy gitu ya, misalkan buy di harga sekian. Anda bisa langsung open buy di harga Anda. Untuk area SL dan taking profit nanti belakangan bisa diedit. Nah, ini kebanyakan biasa juga karena signal keluar, ada taking profit, ada SL, jadi dia ketik dulu tuh, Nov. Nah, jadi kelamaan, harganya udah naik, udah taking profit, beliau baru entry. Nah, jadi keterlambatan itulah membuat Anda biasanya kehilangan momen. Jadi pada saat signal udah keluar, tinggal Anda masuk buy atau sell. Ya, nanti ketika udah ambil posisi, Anda bisa edit taking profit di mana, SL-nya di mana, gitu. Ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada taking profit 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau misalkan kita masuk taking profit 1, itu biasanya kita pakai arah peluangnya ada sekitar 2,5 poin. Kalau Anda gunakan 0,1, berarti peluangnya ada sekitar 250.000. Betul ya? Kalau misalkan Anda pakai taking profit 2, berarti 50 pips atau 5 poin, atau kalau misalkan Anda gunakan 0,1 lot, berarti peluangnya adalah 500.000. Ya, dan seterusnya ada taking profit 3, 7,5 poin ya, dan taking profit 4 di 10 poin. Nah, idealnya ya, di sini saya udah tandain, kalau untuk Anda yang ingin ideal ya, kita biasanya sarankan untuk taking profit 2. Karena ada juga yang memang beberapa saya mau yang cepat profitnya, Pak. Tapi apakah saya kejarnya di taking profit 1? Saya sarankan jangan juga gitu taking profit 1. Nanti kita jelaskan taking profit 1 ya. Jadi idealnya signal ini kita gunakan untuk Anda yang pertama kali trading, gunakan dulu taking profit 2. Ya. Taking profit 2 ini fungsinya untuk Anda bisa melakukan balance ya, mengimbangkan antara resiko sama profitnya. Jadi kalau misalkan Anda gunakan taking profit 2, pada saat Anda terjadi resiko, untuk recovery-nya tinggal tunggu signal berikutnya, dan itu profit sampai taking profit 2 Anda udah BP. Nah, lebih seperti itu, Nov. Nah, tapi kalau untuk Anda yang ingin profit yang cukup besar, ya, nggak peduli dengan win rate ya, meskipun win rate-nya di bawah dari 50%, Anda bisa memanfaatkan dengan taking profit 3. Misalkan win rate-nya ini kurang lebih di bawah dari 50%, Anda masih bisa profit dengan menggunakan taking profit 3. Ataupun mungkin taking profit 4 ya, yang jauh lebih besar. Meskipun kalaupun banyak SL-nya, dengan beberapa profit saja Anda sudah bisa BEP, bahkan lebih bisa profit. Di bawah 50% win rate-nya udah bisa profit. Nah, yang menarik adalah di taking profit 1. Nah, ini kok nggak direkomendasikan sama Pak Doni, tapi kok diadakan. Ya, apakah ini untuk scalper? Enggak juga ya. Nah, ini jawabannya. Jadi untuk taking profit 1, ini adalah kita sebut sebagai BEP point. Jadi idealnya seperti ini. Kita selalu sarankan sama para nasabah, para member, para trader,
untuk melakukan transaksi yang paling kecil di awal. Jadi pada saat Anda melakukan transaksi pertama, usahakan gunakan lot yang kecil. Ya. Jadi misalkan saya kasih gambaran nih, kita gunakan transaksi pertama 0,1. Anggaplah terjadi resiko, terjadi kerugian. Nah, pada saat terjadi kerugian, otomatis dengan menggunakan sistem atau signal VIP, Anda akan mengalami kerugian sebesar Rp500.000 atau 50 pips. Ya. Nah, pada saat transaksi kedua, Anda bisa menggunakan lot 0,2 ya dengan area taking profit yang jauh lebih singkat atau jauh lebih pendek. Jadi untuk masuk ke area BEP, Anda tidak harus menunggu sampai 5 poin. Ya, jadi Anda nggak usah tunggu sampai 5 poin, tunggu saja sampai di taking profit pertama atau 2,5 poin, dan saya rasa itu nggak terlalu jauh ya, dan tidak terlalu lama juga biasanya. 2,5 poin itu saya rasa untuk teman-teman yang biasa trading, khususnya di trading di emas, itu nggak akan terlalu jauh. Jadi pada saat taking profit satu atau di area BEP ini Anda udah bisa kembali modal. Nah, gitu. Jadi fungsi taking profit pertama ini untuk transaksi kedua dan seterusnya jika Anda mengalami kerugian di signal pertama. Nanti akan kita review nih, Nov ya, supaya teman-teman juga bisa ngerti gimana caranya menggunakan taking profit satu. Ya, kalau misalkan digunakan pada saat transaksi pertama, otomatis ya dengan win rate 50%, ini nggak akan membuat Anda untung. Kalau digunakan terus-terusan seperti itu, ya. Tapi kalau untuk digunakan untuk recovery, saya rasa ini akan jauh lebih bagus, ya. Nah itu. Oke, silakan teman-teman nanti kalau ada pertanyaan ya silakan di chat aja di bawah. Dan ini adalah review kita dari Signal Trading Like a Pro. Setiap bulannya kita rekap ya, seperti Nov ya. Jadi setiap bulan saya rekap dari yang mungkin di Oktober itu yang saya catat ya di Oktober, dan teman-teman juga yang ingin lihat Signal VIP Trading Like a Pro itu bisa nanti diundang juga ya sama member-member di situ ya. Teman-teman bisa lihat di atas kita gunakan Telegram sehingga histori yang ada di atas itu nggak terhapus. Jadi Anda masih bisa lihat nih dari yang pertama signal yang kita keluarkan itu seperti apa sampai yang terakhir itu di hari ini. Ya, hari ini tuh signal yang kita udah berikan itu udah profit ya. Nah, kalau untuk di Oktober ya, seperti yang teman-teman lihat, itu ciri khas dari rekapan signal yang kita gunakan, Nov, ya. Ada yang hijau dan ada yang merah. Jadi kalau yang hijau itu profit dan yang berwarna merah itu adalah rugi, ya. Kalau kita lihat di bulan Oktober kurang lebih SL-nya itu ada 1, 2, 3, 4, ya. Memang sih di tahun 2020 kemarin kita metodenya agak berbeda dengan metode di 2022 ya. Makanya kenapa SL di 2020 kemarin itu ada yang bahkan sampai 200 pips atau 20 poin. Nah, ini kemarin sempat saya ditegur juga nih sama teman-teman member. Tapi kita ubah ya. Nah, di bulan November kita juga udah bikin, di November justru SL-nya sedikit ya. Kalau untuk di November dulu kita pakai TPM, jadi ada sekitar 2020, 2021 ya, di pertengahan awal 2021, itu cuma 2 opsi, TP sama TPM. Nah, ini juga kemarin sempat juga ada yang cocok, ada yang nggak cocok, jadi kita tambahkan lagi. Nah, jadi kita jadi taking 1, 2, 3, 4. Nah, itu Nov. Ya, di November ada sekitar 5 berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kali kegagalan, win rate 80%, net profit 800 pips atau kurang lebih sekitar 80 poin di bulan November 2020. Di bulan Desember ya, 2020 hanya ada 4 ya yang gagal, total 615 pips. 2021 Januari 88% ya, profit sekitar 978 pips atau sekitar 97 poin. Dan di bulan Februari 83% profitnya cukup besar ya, sekitar 133 poin. Di bulan Maret 73% win rate-nya 475 pips ya didapat. Ya. Kurang lebih sampai seterusnya, teman-teman bisa nanti cek aja di Trading Like a Pro Signal, itu ada kita rekapnya semua ada ya. Nah, terakhir yang menarik ya, terakhir di bulan April itu Nov kita ada sekitar 70% ya, memang agak rendah ya, cuman di bulan April area taking profitnya ini kebanyakan sampai di taking profit 4. Nah,
jadi tinggi ya. Jadi profit yang didapat di bulan April kurang lebih tidak terlalu rendah ya, tapi setidaknya bisa dapat 1.150 pips atau sekitar 115 poin. Nah, ini juga angka yang lumayan ya. Nah, mungkin dari sini ya, teman-teman ada mau pertanyaan, silakan aja mengajukan pertanyaan. Ada mau tanya? Nur Fariza mungkin? Ya. Oke. Jadi teman-teman bisa chat aja di bawah untuk pertanyaan mengenai signal ini seperti apa. Jadi caranya tadi yang saya sudah sampaikan bahwa taking profit pertama 2, 3, 4 ya, kita sih selalu berharap ya sampai di taking profit 4. Ya, harapannya seperti itu. Tapi idealnya yang selalu saya rekomendasikan teman-teman, kalau memang teman-teman nggak terlalu kuat sampai taking profit 4 atau nggak suka yang dengan yang hasil kerugian yang banyak ya, teman-teman bisa coba dulu di taking profit 2. Konsisten dulu taking profit 2. Toh juga signal yang kita kirimkan setiap bulannya itu selalu di atas dari 50%. Ya, jadi saya rasa sih teman-teman bisa profit dengan menggunakan signal Trading Like a Pro di setiap bulannya, ya. Oke. Nur Farisa, mungkin ada mau ditanyakan? Belum ya? Oke, sambil tunggu teman-teman bertanya, mungkin saya ya, Ibu Psikologi, Ibu Rina, Ibu Lina ya kalau nggak salah. Iya. Oke, silakan Ibu Lina. Iya, Pak. Terima kasih. Saya baru ketemu lagi nih Bu Rina. Oke, gimana Bu Lin? Halo. Ya, silakan Bu. Ada mungkin pertanyaan? Halo. Nah, kedengaran nggak suara saya? Ya, aman Bu. Silakan. Iya, Pak. Yang saya mau tanya itu, maaf tadi saya nggak ikut dari awal. Ya, silakan. Kalau ini kan ada TP1, TP2, TP3 ya? Ya, betul. Saya coba ya. Iya. Kalau yang pada umumnya yang membernya yang ikut signal ini ikut yang TP berapa? Oke, taking 2 Bu. Kita targetnya taking profit 2. Oh iya, TP2 ya. Ya, betul. Hmm. Jadi kalau misalnya di apa kan kadang ini ada dia dapat TP, kadang dia dapat SL ya. ya. Kalau misalnya dapat pertama di hari itu misalnya dapat SL, terus yang ada signal lagi itu di double ya ininya. Ini apa namanya? Poinnya. Oke. Double. Oke. Jadi kalau untuk signal VIP Trading Like a Pro Bu, kita memang kalau untuk sudah satu running, ya kita tunggu dulu entah ini taking profit, udah profit atau kena loss, baru kita kirimkan signal yang baru. Jadi apa ya, fungsi dari signalnya ini kita tuh usahakan supaya posisi yang kita buka itu cuma satu, ya entah itu profit ataupun loss. Berarti nanti kita recovery. Tujuannya untuk supaya teman-teman trader itu bisa tidur dengan nyenyak setiap harinya gitu. Kurang lebih seperti itu Bu Lina. Iya, maksud saya gini. Ya. Kalau misalnya di signal yang pertama dikirim itu kena SL. Ya. Nah, terus Pak Doni kirim lagi signal berikutnya. Ya, betul. Kalau nggak salah saya pernah dengar dari Pak Doni, setelah signal berikutnya untuk menutupi kerugian yang di signal sebelumnya, itu misalnya saya ambil 0,1 di awal, ya, saya double jadi 0,2 begitu ya. Betul. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan sama teman-teman juga bahwa fungsi kita untuk melipat gandakan lot ini ya untuk mempercepat ya BEP point ya, karena semakin dekat area taking profit maka Anda juga bisa nggak terlalu kepikiran sama posisi yang sedang terfloating ya. Jadi kenapa sih tujuannya kita gandakan lotnya? Makanya kenapa di awal transaksi itu kita selalu sarankan Anda gunakan lot yang paling terkecil
sehingga pada saat terjadi resiko, terjadi loss, Anda bisa tercover loss-nya itu. Jadi contoh misalkan ya, transaksi pertama kita gunakan 0,1 lot dan itu terkena SL, ya otomatis dapat kerugian, anggaplah netnya 550 poin ya, 550.000 kita anggaplah ya. Dengan transaksi kedua, Anda menggunakan 0,2 ya dengan area taking profit pertama atau 2,5 poin, ini akan memudahkan teman-teman untuk bisa cepat BEP-nya tanpa harus menunggu sampai taking profit 2, 3, dan 4, Anda bisa cepat BEP poin. Jadi setelah itu signal berikutnya Anda bisa mulai dari taking profit 2 lagi gitu. Ya, kurang lebih seperti itu Bu Lina. Ya, pertanyaan saya, kalau misalnya pernah nggak, misalnya transaksi di signal pertama itu kena SL, terus di transaksi kedua kena XL lagi, Ya, gitu. lagi Nah, terus. apakah di transaksi ketiga kita gandakan lagi lotnya jadi misalnya 0,3 gitu? Ya, betul. Oke, thank you Bu Lina. Jadi gini, Ya, makasih. jadi ketika kena SL itu gimana terus Pak nih? Jangan sampai nanti SL habis gitu ya. Nah, gini, makanya kenapa teman-teman yang masuk di VIP member itu kita selalu memang patok di margin tertentu. Ya, tujuannya supaya pada saat Anda terjadi resiko dan Anda melipat gandakan lot itu nggak habis. Ya, jadi makanya kenapa untuk teman-teman yang kemarin saya Pak masuk 50 juta kok nggak diundang masuk di grup VIP. Ya, karena kita tahu dengan masuk di VIP dengan menggunakan yang namanya averaging lot ya itu akan sangat membahayakan akun Anda. Makanya kenapa untuk sarannya idealnya sih masuk di VIP member kurang lebih kisaran 15.000 US dollar sampai di 20.000 US dollar ya. Dan rata-rata kalau mungkin kita bisa lihat data ya di VIP member signalnya kita kirim setiap bulannya itu, kalaupun terjadi resiko yang paling terburuknya itu mungkin di bulan Agustus ya, teman-teman bisa cek aja di bulan Agustus itu kita mendapatkan SL berturut-turut 4 kali. Ya, jadi kalau teman-teman hitung ya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Atau mungkin teman-teman mau lipat gandakan lagi misalkan 0,1, 0,2, 0,4, 0,8 setiap kelipatannya itu ya. Tapi pada saat transaksi yang kelima ini Anda udah bisa taking profit. Ya, makanya kenapa kita selalu sarankan ke masing-masing member untuk memperhatikan jangan sampai Anda menggunakan modal yang yang kurang ideal untuk menggunakan metode yang seperti ini. Nah, itu. Jadi itu yang paling buruknya sih Bu Lina ya untuk di signalnya kita pernah terjadi 4 kali berturut-turut SL ya, 4 kali berturut-turut SL dan ini kita harus menggunakan lot yang kecil. Oke. Oke, makasih Pak Doni. Ya, Bu Lina, sama-sama. Nah, ini saya ada pertanyaan juga ya dari Bang Ariel ya. Silakan dijawab nih. Dari tadi diam aja nih. Silakan. Oh. Pertanyaannya itu untuk signal TLP ini coach, bagusnya kita pasangkan SL atau fokus ke TP-nya aja coach. Oke, jadi kalau untuk Bang Ariel ya, ada yang tanya tadi nih. Bang, kalau misalkan signalnya ini bagus kita pakai SL ataukah kita averaging aja bagusnya ya, karena ini kan juga penggunanya macam-macam ya. Seperti ini biasanya kita sarankan sih untuk teman-teman fokuskan penggunaan SL boleh ya. Jadi kemarin kan kita udah jelaskan ya penggunaan SL atau kita averaging. Jadi kalau misalkan Anda ingin menggunakan SL berarti Anda memang harus disiplin dengan signal yang kita bikin. Ya, jadi signal ada atau mungkin metode Anda gunakan itu misalkan pakai stokastik lah misalkan ya. Berarti Anda memang harus konsisten dengan metode tersebut. Tapi kalau misalkan kita ingin averaging atau misalkan kita nggak pakai SL, berarti yang harus kita perhatikan adalah ketahanan dana. Ini saya ingat kemarin ada banyak kasus ya, termasuk mungkin Ibu Lina juga kemarin kita sempat bahas bahwa di market emas itu kemungkinannya marketnya turun, Bu. Ya, sama Novi juga kemarin saya sampaikan, sama beberapa klien-klien juga saya sampaikan bahwa market emas ini sebelumnya juga bisa turun. Jadi kita kebanyakan sell ya. Jadi setelah itu kemudian ya marketnya baru turun beberapa hari berikutnya. Nah, jadi kalau misalkan Anda nggak punya ketahanan dana yang cukup kuat dengan menggunakan metode averaging, maka akan berbahaya sekali tentunya. Tapi kalau misalkan Anda punya modal yang cukup kuat, dengan menggunakan metode averaging itu akan sangat bagus. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau untuk
penggunaan di signal ini gimana bagusnya. Jadi kalau saran saya sih bisa pakai ya jika Anda ingin memang disiplin, tapi kalau misalkan Anda agak sulit untuk mengontrol emosi kita dalam trading, berarti ya harus diperkuat modalnya ya. Dan usahakan di transaksi pertama gunakan lot yang paling terkecil supaya untuk recovery transaksi berikutnya jauh lebih mudah. Nah itu. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Novi ya. Tadi katanya ada pertanyaan nih, sempat dia ngomong, tapi sudah ntar dulu. Nanti kita webinar aja baru kita masuk. Oke, thank you Bang Ariel. Suaranya dikencengin, no? Iya, Kak. Jadi pertanyaannya itu kan kadang kita nggak mantau HP ya setiap saat. Ya, Ya, terus betul. ada signalnya mungkin baik, pas harga sudah naik nih. Betul. Bisa nggak coach kami pasang sell limit sesuai dengan harga yang coach Arahkan. pasang. Oke, Signal yang coach arahkan. Oke. Atau sell limit. bagus ya. Jadi pertanyaan Novi adalah gimana kalau misalkan saya telat nih lihat coach signalnya gitu ya. Saya baru lihat mungkin soalnya tadi saya habis makan atau apa ngapain gitu ya. Gini, selama area taking profit ataupun SL itu belum kena ya, taking profit 1, boleh Anda bisa gunakan sell limit atau buy limit di harga yang udah ditentukan ya. Tapi kalau misalkan udah running ya, usahakan jangan entry di area atas karena resikonya akan besar. Tapi ini tergantung teman-teman juga ya, karena ada juga yang saya percaya deh gitu bisa sampai taking 4. Saya percaya deh, karena biasanya sih kepercayaan itu muncul karena mereka juga punya pengalaman tersendiri dari metode mereka sendiri gitu misalkan. Ya contoh misalkan area yang saya keluarkan signal ini udah baik dan menurut meskipun harganya udah running profit ya, tapi menurut mereka juga analisanya mereka juga kayaknya saya combine dengan analisa saya, ini memang masih kuat naik, saya buy juga ikut. Nah itu boleh, tapi yang pastikan teman-teman memiliki referensi trading yang cukup banyak sebelumnya. Tapi kalau saya masih belum tahu trading, saya belum tahu signal, saya belum tahu bagaimana arahnya ke market ke depan gimana, ya berarti seperti Novi tadi sampaikan, boleh pakai sell limit ataupun buy limit di harga yang tersebut. Jadi kalau nggak dapat, berarti belum rezekinya di situ. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu, Nov. Mungkin ada lagi, mungkin Nov, pertanyaannya? Silakan. Pagi itu kan ada juga yang sifatnya ya. Support resisten kan ada. Ya, support resisten ada. Ada nggak sih coach mungkin teknik lain dari coach ini bertransaksi dari RSI? Oke, ini menarik nih pertanyaan dari Novi nih, wah ini kayaknya ada nggak yang lain, no? Pak nih, wah banyak gitu ya. Untuk teman-teman trader, mungkin ini saya sampaikan ya teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa di program Trading Like a Pro ini kita ada juga yang namanya pengembangan. Jadi nggak cuma pakai signalnya saya, teman-teman ingin bikin signal tersendiri juga atau ingin jadi menguasai di teknik tersebut atau teknik yang Anda mungkin rasa cocok, itu bisa. Nah, jadi saya kasih lihat dulu ya sama teman-teman. Dalam sistem trading yang kita gunakan, ini yang dari pertama dulu ya teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, di dalam indikator ataupun dalam metode trading, itu ada banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Salah satunya mungkin saya mau kasih lihat teman-teman di metode ini ya. Bentar. Oke. Jadi mungkin ada banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Mungkin teman-teman suka yang namanya yang, bentar, saya coba edit ya. Misalkan Anda suka yang buy sell ya, misalkan. Ya, seperti ini mungkin ya. Jadi Anda bisa gunakan seperti ini. Nanti kita akan ajarkan juga di area ini kita sell, ya, di area ini kita sell, di sini kita buy, area SL-nya di mana, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau teman-teman lihat ya. Di sini ada banyak banget lah, guys. Ini kita sebut sebagai robot indikator. Jadi kalau teman-teman biasa dapat belanja robot-robot di luar sana, di kita itu gratis. Ya, jadi Anda bisa mempelajari semua teknik trading ya. Dan ini pastinya harus dicoba di akun demo dulu, guys. Jangan langsung di akun real. Soalnya teman-teman masih dalam tahap pengembangan. Setelah ini udah teman-teman kemas, teman-teman udah tahu metodenya seperti apa, ke depannya teman-teman juga bisa langsung coba di akun real. Setelah hasil dari akun demonya ini ternyata bagus, setelah sekian lama saya udah coba, saya rasa teman-teman udah dapat referensi yang cukup tentang metode ataupun indikator ataupun sistem trading yang Anda coba tersebut. Ya. Ini baru di
apa ya? Ini baru di TradingView ya. Beda lagi kalau masuk di MetaTrader itu ada beda lagi ya. Nanti semuanya untuk berhubungan sama robot-robot indikator ya, itu bisa apa ya, hubungi saya aja ya, teman-teman akan dapat ada banyak sekali referensi. Teman-teman suka yang mana? Jadi pertanyaan yang pertama mungkin saya akan tanyakan, teman-teman suka trading by trend atau teman-teman suka counter trend? Jadi counter trend itu harga turun beli, harga mahal jual ya. Tapi kalau counter by trend, teman-teman fokus lihat trennya naik atau turun. Jadi kalau misalkan trennya naik kita fokus buy, kalau trennya turun kita fokus sell. Nah, itu bisa juga kita carikan. Ya, jadi ada banyak sekali metode-metode seperti ini ataupun robot-robot yang kita sediakan untuk teman-teman bisa menjadi pengembangan. Ya. Nah, jadi memang fungsi untuk trading like pro ini lebih ke situ, teman-teman. Jadi nggak cuma berharap saya ikut aja Master Doni ya. Nah, saya mungkin lebih senang dipanggil coach ya. Saya lebih senang dipanggil sebagai mentor karena saya bisa membantu teman-teman menemukan pola trading yang mungkin menurut Anda nyaman dan aman. Kurang lebih seperti itu. Saya bukan dewa di trader juga ya. Jadi teman-teman fokus percaya sama dirinya sendiri, jangan percaya sama teman-teman Anda mungkin ya sekitar ini kayaknya mau naik, ini katanya mau turun nih, waduh. Ya, ketika kita berharap sama orang, disitulah kekecewaan muncul. Nah, jadi jangan ada rasa berlebihan juga ya. Usahakan kita dapatkan metodenya, kita coba sendiri ya. Kita jalankan sendiri secara Coach Doni, nyaman. Ya, Bu Lina, silakan. Cek satu. Ibu Lina tadi ada pertanyaan? iya maaf saya menyela sedikit. Siap. Ini kalau untuk metode ini ya, support dan resisten ini, Ya. apakah ya umumnya harga itu menyentuh support? Ya. Ya, Bu. Betul. Iya, menyentuh support ya. Betul. Rata-ratanya. Misalnya sekarang ya, ini kan cenderung tren turun dan ini hitungannya koreksi ya sekarang ya. Iya, Bu. Posisinya koreksi ya. Gini, jadi ini kita harus bahas dulu ya sama sama pahamkan dulu ya mengenai trading. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau dalam sistem trading ini kita sempat memang kemarin juga ada banyak perdebatan ya, dan ini memang kita tahu perdebatannya ini benang merahnya adalah dari tipikal cara kita transaksi. Ada orang yang melihat dalam transaksi itu melihat tren. Ya, jadi kalau misalkan trennya turun, mereka fokus sell. Ini akan turun lagi nih, Pak. Ini akan turun lagi nih. Tapi ada juga tipikal yang kedua dalam trading adalah mereka cuma melihat sisi mahal dan murahnya market. Ya, jadi kalau harganya turun, mereka anggap itu peluang. Ya, sedangkan di sisi yang satunya mereka melihat ketika turun, berarti ini adalah mau turun lagi. Ya, jadi satu melihat ini peluang untuk beli, satu melihat ini adalah untuk turun. Nah, jadi yang mana benar? Ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya, yang penting pertama kita memiliki acuan ya. Jadi kalau untuk yang sampaikan tadi sama Ibu Lina, penggunaan metode support resisten adalah penggunaan yang menggunakan sistem counter the trend. Jadi sistem counter the trend ini lebih mengacu, kalau bahasa saya adalah harga murah sama mahal. Ya seperti mungkin video-video yang kemarin saya bikin, ketika masuk di support 1 adalah area murah, support 2 adalah area yang sangat murah, area yang ketiga adalah area yang lebih murah, dan area yang support keempat adalah area yang terlalu murah. Jadi mungkin Anda bisa menggunakan money management 0,1, 2, 3, 4 di sini gitu ya. Tapi kalau mungkin Anda adalah safety player atau adalah orang yang lebih moderat ya, Anda bisa pakai 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 ya. Dan umumnya memang di area support resisten ini adalah memang harganya yang akan terambil ya, rata-ratanya seperti itu setiap harinya. Ya kalaupun nggak dapat biasanya mungkin satu kali 2 kali dalam 1 bulan. Ya kurang lebih seperti itu Ibu Lina. Tapi kalau misalkan mungkin Ibu Lina ambil posisi area pembelian di area support, ini mungkin jadi area yang tidak terlalu mengkhawatirkan dibandingkan mungkin teman-teman yang saya pernah lihat juga ya, belinya bahwa di area resisten baru mereka beli. Nah, itu akan sulit sekali untuk bisa mencapai area tersebut ya. Tapi kalau mungkin sesuai trennya mungkin akan kembali. Tapi kalau misalkan
nggak dapat ya mungkin agak sulit. Jadi kita selalu rekomendasikan beli di harga support 1, 2, 3, atau 4 dan jual di harga resisten 1, 2, 3, 4. Kurang lebih seperti itu Novi ya. Nah itu. Kemarin Novi juga sempat ikut ya teman-teman. Jadi kemarin Novi gimana? Kita tanya-tanya dulu nih Novi ya. Kamu kemarin pakainya signal atau pakainya support resisten? Coba dijelaskan. Profit berapa kemarin berapa sih Nov? Sebelum jam coach aku udah dapat sekitar 12-an ya. Udah hampir sebulan ya, belum sampai ya? Belum sampai 3 minggu. Belum transaksinya belum sampai 3 Oh ya, minggu. belum sebulan ya berarti. Belum. Belum sebulan udah 11 juta berarti udah lumayan banyak gitu ya. Oke, kamu pakainya gimana nih? Udah WD belum? Udah. Ada WD. WD berapa? 20 juta. Kalau apa kan ada kebutuhan. Jadi WD aja ya, itu kan bisnisnya kan Novi. Jadi WD wajib ya pastinya. Cuman nanti harus dipertimbangkan lagi sama bisnis ke depan. Apalagi kalau misalkan kita pakai averaging ya, harus dikuatkan modalnya ya. Nah, sejauh ini mungkin saya penasaran nih sama Novi. Umurmu berapa sih sebenarnya? Ya kita lihat dulu nih. Umurmu berapa, Novi? Umur 23. 23 lah, Iya. masih muda. Iya, masih udah. Oke. Wanita 23 tahun, masih muda, hijab ya, profit. Oke, lumayan ya. Kita tanya nih. Soalnya kan ada banyak nih juga yang ikut member di Max ya, ada juga ikut member Karena ke Pro. Dan itu variatif. Ada yang profit, ada yang rugi, ada yang profitnya banyak banget ya. Dan salah satu yang mungkin masuk kategori lumayan besar sih adalah Novi. Kalau Novi gimana nih kemarin? Kamu pakai apa? Masih pakai signal. Signal ya, kebanyakan signal ya. Oke. Kalau support assistant pakai juga? Iya, pakai tapi keseringan signal. Signal ya. Iya. Oke, jadi gimana sih caranya sampai bisa profit gitu? Coba sampaikan di siapa tahu mungkin teman-teman di sini ada yang lihat juga atau yang sudah ikut gabung di VIP member, tapi kok saya sedikit ya Pak? Kok saya rugi Pak ya? Nah coba sampaikan gimana caranya? Ada Pak dari Ariel, kurang suaranya. Suaranya besarin Nov. Bentar ya, saya kasih panjang dulu nih guys. Bentar ya. Oke, silakan. Oke. Kan teknik trading orang berbeda ya Coach. Kalau dari saya pribadi itu tentunya ada planning. Planning ya? Iya, planning. Oke. Planning seperti apa yang kamu pakai? Misalkan nih mau keuntungan berapa setiap hari. Aku maunya profit berapa setiap harinya? Itu harus besar ya. Tapi nggak nyangka sebesar ini. Target awalnya berapa? Target awalnya itu 5 poin, 500.000 lah. 500.000 Iya. Targetnya. Iya, targetnya. 500.000 per hari, 1 minggu aja 10 hari udah 5 juta berarti ya. Itu udah cocok sih sebenarnya. 1 minggu cuma 2,5. 2,5. Iya, Cuma 2,5 guys. Setengah per minggu. Per minggu 2,5. Cuma gitu ya. Oke. Terus kok bisa dapat ada sampai sekitar 12 juta itu gimana caranya? Kan ada rugi juga dong berarti? Iya, ada. Oke, berarti ada rugi juga, pakai style juga berarti ya. Kamu lebih suka averaging atau? Averaging. Ada averaging juga ya. Oke. Recovery juga. Ya? Iya, recovery. Recovery juga, Iya, jadi gabung juga ya berarti. Iya. Oke. Jadi mungkin teman-teman di sini ada mau tanya mungkin sama Novi ya, kebetulan orangnya ada di sini, silakan teman-teman yang ingin ada pertanyaan sama Novi, monggo ya. Tadi Pak Arya bilang kurang. Udah jelas ya teman-teman. Belum ada ya? Caranya lagi Nov. Kebanyakan dalam tradingnya kamu itu lebih senang di mata uang atau di komoditi atau di mana? Saya pribadi sih Coach lebih senang di gold. Di gold ya. Emas. Oke. Iya, emas. Hampir rata-rata ya. Gini, mungkin pertanyaan saya,
seperti yang kita ketahui juga mungkin dari teman-teman member juga, mungkin nanti yang di YouTube juga yang nonton, kebanyakan juga kan kita masuk di emas. Oke. Ada nggak sih yang kamu lihat atau udah buat sistem trading sendiri nggak sih sebelumnya sejauh ini ya? Udah ada metode-metode yang kamu lirik lagi nggak atau hanya sama signal doang? Kalau sejauh ini sih coach, saya masih fokus ke signal dan support resistance. Masih situ. Iya, masih situ. Jadi murni ke signal gitu Iya. ya. Jadi belum kepikiran ya mau metode yang lain gitu. Iya. Atau udah kepikiran? Untuk prediksi pribadi sih Belum. Ya soalnya kan banyak nih teman-teman ya, kayak misalkan Bang Ariel ya, Bang Ariel itu sekarang kemarin mencoba juga mencari metode yang baru ya. Kita dukung nih Bang Ariel seperti ini cara-caranya. Jadi yang penting pada saat metode pencobaannya itu ya, kita coba metode A, B, C, D, E, ya usahakan dulu cobanya di demo. Ya, pasti sarankan ke situ. Supaya pada saat kita mencoba metode A, B, C, D ataupun yang metode yang lain, kita bisa tahu ini berhasil atau gagal. Karena kita tahu nggak semua mungkin metode yang kita sajikan itu mungkin cocok. Ya mungkin seperti Novi ya salah satunya, salah satu yang mungkin butuh. Ya, karena ada juga beberapa yang ada yang cocok dengan sistem trading elektro, ada juga yang saya tidak cocok ternyata. Nah, ketidakcocokan inilah yang akan kita bahas dan akan kita kembangkan secara bersama-sama. Ya, makanya kenapa sih sebenarnya kita nanti mungkin besok akan membuka beberapa pemateri juga metode trading. Metode trading apa yang kita gunakan supaya teman-teman juga memiliki referensi banyak ya. Jadi usahakan Anda tidak kalau kita sih lebih tidak objektif menilai seseorang terhadap metode trading yang mereka gunakan. Misalkan saya pakai RSI Pak, atau mungkin saya pakai stokastik, atau mungkin saya pakai support resisten. Ya terserah, selama itu masih menguntungkan dan kamu nyaman dan profit ya lanjutkan. Ya, atau mungkin Anda yang hanya menggunakan money management, teknik trading Anda mungkin hanya sebatas kalau turun 10 poin atau 20 poin buy, itu juga mungkin lebih bagus ketimbang teman-teman yang belum memiliki pemahaman money management. Jadi dasar dari trading elektro ya, mungkin saya ambil dulu ya. Jadi dasar untuk teman-teman menggunakan trading ya, kita selalu menggunakan basic money management. Ya, setahu saya ketika teman-teman meskipun tidak memiliki pemahaman fundamental ataupun teknikal yang sangat bagus, ya, Anda hanya bisa mengatur keuangan Anda dengan money management dengan baik, saya rasa itu juga akan jadi fondasi keuangan yang sangat bagus di trading. Ya makanya kenapa sih saya nggak selalu tidak terlalu keras juga ya ke teman-teman saya pakai metode A, B, C, D, E ya. Karena ini adalah metode yang sudah ada di indikator MetaTrader, saya rasa semuanya itu bagus. Hanya saja mungkin cara penggunaannya gimana, atau mungkin bagaimana cara pengelolaan keuangannya ini di money manajemennya mungkin kurang bagus sehingga hasilnya nggak bagus. Ya, nah itu. Oke Pak Usman, siap Pak Usman? Lanjutkan Pak ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Pak Ariel, Novi, bagaimana caranya bisa kuat mental perhatikan market? Nah ini, silakan Novi. Bagaimana caranya kuat lihat market? Caranya itu mungkin seperti yang saya jelaskan pertemuan sebelumnya, jangan kontrolin market. Betul. Ya, apalagi kan udah selama transaksi kita 0,1 lot dan juga kita sudah pasang TP maupun SL ya, nggak usah tangkangin karena pengalaman coach. Saya udah pasang sebelumnya, saya sudah pasang TP. Oke, udah pasang TP. Udah pasang TP. Oke, ya. Terus? Udah pasang TP. Saya tongkrongin market coach. Udah tongkrongin ya. Naik biru, udah running. Udah running. Jadi kayak udah ini aja untungnya gitu. Ini aja profitnya. Udah cukup. Udah cukup ya. Saya close order. Oke. Nah, 1 menit setelah itu ya harga naik TP. Aduh, betul. Jadi besok-besoknya tahan aja gitu. Iya. Malah bukan profit, malah rugi lagi. Ya, jadi Bang Ariel ya, ini memang kemarin sempat kita jadi topik perbincangan kita juga yang sangat menarik, bahwa semakin kita lihat market itu semakin godaannya itu banyak
ya kita udah tahu nih sistemnya kita taking profit di area ini. Pada saat udah naik, kadang kita rasa kayaknya nggak dapat deh, kayaknya mau turun deh gitu ya, lepas deh gitu ya. Jadi kita lepas. Ada sholat dulu ya, bentar guys ya, ada sholat dulu. Cek satu. Oke, sorry ya teman-teman, tadi ada Hasan ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Lanjut tadi ya dari Bang Ariel. Jadi usahakan jangan ditongkrongin ya, karena semakin kita tongkrongin market itu pasti akan mengubah planning, mengubah tujuan kita trading di awalnya. Ya kalau lebih seperti itu. Jadi kalau udah taking profit juga udah itu aja. SL-nya berapa ya itu aja. Semakin kita tongkrongin ya nggak akan berubah. Yang berubah justru planning kita yang akan berubah. Harganya nggak berubah, planning kita yang berubah. Oke, Bang Ariel ya. Oke, lanjut lagi pertanyaan dari, ini agak sedikit lama ya, Novi. Nggak apa-apa ya. Oke.
Jadi selanjutnya ada Cherry ya. Coach, paling jauh market turun di harga berapa nih? Wah, oke. Siap. Jadi kalau untuk hari ini share ya seperti yang mungkin tadi mungkin belum kita sampaikan ya. Untuk di area support ya, kemungkinan sih memang marketnya kalau turun, tapi kemungkinan sih kalau kita lihat sih tanda-tandanya akan koreksi naik dulu ya. Kemungkinan ya, ini kita lihat akan naik dulu di 1846. Tapi kalaupun ini turun, mungkin teman-teman bisa waspadai di area-area support ya, mungkin di area support terjauh ya untuk hari ini kisaran support 2 ataupun 3, kurang lebih seperti itu. Tapi yang paling kita waspadai adalah ini marketnya bisa naik, dan kalau naik ini bisa terjauh sampai di area support 2 sedikit di atasnya ya. Jadi support 2 itu di resisten 2 ya, resisten 2 di 1871, dan kemungkinan bisa lebih tinggi kalau ini memang marketnya berpotensi untuk naik ya. Tapi kalau turun, saya rasa sih pun teman-teman beli di harga support nggak akan terlalu rugi ya. Kalau misalkan kita lihat cek di harga beberapa support yang kemarin ya, kita coba cek di sini ya. Kalau teman-teman ikut di support resistance kemarin, ini kemarin sudah profit ya. Pertama, teman-teman bisa profit di kisaran jam berapa nih ya? Kisaran jam 22 ya, jam 10 malam, teman-teman beli di harga 1836, ini udah profit kisaran 6 poin ya, udah profit 6 poin. Terus beli lagi misalkan ya, subuh misalkan ya, kalau teman-teman pakai buy limit di kemarin, jam 2.30 dini hari ya, mungkin tadi pagi atau tadi siang itu teman-teman udah profit ya, kisaran berapa nih, 1821, kurang lebih sekitar 8 poin udah bisa profit. Dan hari ini area-area untuk support resisten kemungkinan turun terjauh di area support 2, support 2 yang saya lihatnya sih ya, 1796. Nah, kurang lebih seperti itu cari ya. Oke, ada lagi pertanyaan tadi ya, saya coba cek lagi. Oke, super sekali ya. Saya bukan Mario Teguh, Indah. Ya, bahasa super sekali itu dari Bapak Mario Teguh. Oke, dari Bang Ariel. Mengenai berita Coach, apakah pertemuan G20 nanti akan berpengaruh besar ke market atau masih berfokus ke perselisihan Ukraina dan Rusia? Mungkin Novi mau jawab? Oke, jadi untuk di G20, menurut kita ya, dari saya pribadi, karena saya belum terlalu lihat detailnya, saya belum terlalu lihat perkembangan di G20 ini seperti apa, tapi setahu saya sih ya, untuk pertemuan G20 nanti itu nggak akan terlalu berpengaruh sama market emas ya, karena seperti yang kita tahu bahwa di G20 itu lebih banyak sih kemungkinan pembahasan mereka kekhawatiran terhadap minyak ya. Seperti yang teman-teman tahu bahwa harga minyak itu memang sudah cukup tinggi ya, sudah cukup mahal, dan itu memang salah satu aspek penyumbang inflasi terbesar di Amerika Serikat adalah dari minyak. Ya, termasuk Indonesia juga, minyak juga masuk di kategori mahal ya. Makanya kenapa Pertamax kemarin jadi naiknya gila-gilaan juga, lumayan ya. Kurang lebih seperti itu ya, Bang Arya. Jadi kalau untuk berfokus ke G20, saya rasa nggak terlalu berefek ya. Yang justru kita harus khawatirkan nanti ke depan, mungkin lebih fokus terhadap suku bunga. Nanti akan saya update juga ya, kapan sih untuk suku bunga selanjutnya ini akan dirilis, dan juga nanti bahasnya juga tentang ke Ukraina masih ya, Ukraina Rusia, tapi lebih fokusnya ke Rusia dengan Eropa, karena sejauh ini kan kita lihat bahwa yang jadi panas sekarang setelah Ukraina sama Rusia kan ini peran NATO udah mulai masuk ke situ. Jadi makanya kenapa yang harus kita perhatikan bukan Ukraina sama Rusia lagi, tapi lebih fokus ke Rusia dengan Eropa. Karena seperti teman-teman tahu, banyak juga sanksi-sanksi yang diberikan sama Eropa terhadap Rusia ya, sehingga kemungkinan besarnya juga akan timbul konflik ya. Mungkin yang jadi konflik jadi dari dari Rusia, mungkin juga dari China ya, dan juga mungkin dari Korea Utara. Jadi teman-teman perhatikan aja berita dari perkembangan internasional ya, seputar perang-perang Eropa ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan juga nanti mungkin tingkat suku bunga yang akan saya rilis ya ke teman-teman. Sejauh ini fundamental yang lebih panasnya itu ke situ ya. Oke, ditunggu update. Oke, siap Bang Ariel, nanti kita akan update di grup Telegram. Oke, mungkin masih ada
Atau mungkin Novi masih ada pertanyaan? Oke, yang ada satu ya. Silakan. Kan kalau kami trading itu kan yang salah satu hal yang diperhatikan adalah kayak margin level. Margin level. Iya. Oke. Ada nggak sih coach level dari margin level kalau segini tuh udah ini tuh kayak udah apa ya, kayak udah hati-hati, ini tuh masih aman transaksinya, dan dari rentan segini itu udah kayak bahaya gitu loh. Oke. Nah, menarik ya. Jadi Novi sempat bahas juga tentang margin level. Ini kalau misalkan margin level ini adalah teman-teman yang menggunakan teknik averaging. Jadi kalau teman-teman ini saya coba gambarkan ya. Oke, bentar. Coba gambarkan. Jadi teman-teman yang menggunakan averaging, wajib hukumnya untuk Anda memperhatikan yang namanya margin level. Nah, margin level ini adalah penggambaran ketahanan dana yang kita miliki atau menggambarkan tingkat risiko yang bisa kita peroleh di market. Jadi yang harus kita hindari adalah margin level di 100%. Ya, jadi jangan sampai akunnya kita sampai di area 100% di margin levelnya, karena ini sudah kita katakan MC atau margin call ya. Nah, kalau di saya sendiri lebih sarankan untuk teman-teman, karena ini kita bagi-bagi lagi ya, ada orang yang memang tipikalnya panikan, ada juga orang yang maunya nggak apa-apa saya dapat resikonya besar, saya hadapi resiko yang besar, tapi yang penting profitnya besar, ada juga gitu ya. Nah, ini kita bagi-bagi. Kalau Anda adalah tipe yang moderat, yang mau trading itu santai, yang tidak terlalu kepikiran di market seperti kayak gimana, Anda menjaga saja kalian punya margin level itu sekitar 1000 sen. Ya, di atas 1000%, saya rasa sih Anda akan trading aman, tidurnya enak, ya nyaman, dan Anda nggak akan terlalu fokus di trading. Apalagi kalau Anda entry-nya di area support, itu jadi nggak terlalu membalik pikirannya teman-teman. Oke, jadi 1000% ini adalah area yang aman. Ya. Dan jika masuk ke area 500% margin level, maka ini adalah tanda kategori ya, ini bicara soal ideal. Ya. Jadi ideal ini maksudnya Anda mengambil resiko yang cukup besar, tapi juga dengan imbalan profit yang cukup besar juga. Ya. Nah, namun yang akan jadi bahaya ketika Anda udah masuk ke area level 200%. Ya. Jadi kalau udah masuk ke area 200%, berarti Anda sudah mengalami overload. Solusinya gimana? Berarti solusinya ada, pertama mungkin Anda bisa cut beberapa posisi. Ya, kemungkinan besar Anda melakukan transaksi yang banyak ya. Yang kedua, kemungkinan sih modalnya Anda yang kurang. Nah, jadi solusi yang kedua bisa di top up. Ya. Ada juga yang ketiga, dikunci. Cuman ini saya nggak sarankan untuk teman-teman. Kuncian ini fungsinya untuk menunggu ya. Misalkan teman-teman ada, saya belum ada pencairan Pak, saya belum ada dana sekarang, tapi saya masih mempertahankan posisi saya. Gimana caranya Pak? Berarti kita kunci dulu. Ya, tapi kuncian ini kita nggak rekomendasi untuk teman-teman, karena kalau misalkan teman-teman kuncian pada saat margin level yang sudah sekarat, artinya teman-teman beli di atas, ujung atas, dan teman-teman jual atau sell di harga yang paling bawah. Nah, jadi balik bingung kan kalau misalkan nanti harganya tengah-tengah, jadi semuanya merah tuh kalau tengah-tengah. Tapi kalau misalkan makin turun ya setidaknya Anda mengamankan posisi Anda. Nah, kurang lebih seperti itu, Nov. Jadi harus perhatikan area-area seperti ini untuk yang averaging. Oke, ada lagi mungkin? Cukup ya. Oke, serasa waktunya juga udah lewat ya, teman-teman. Terima kasih banyak untuk sudah bergabung di webinar kita pada hari ini. Bersama Novi, cukup panjang ya webinar kita pada hari ini, Novi ya. Terima kasih untuk Novi juga udah datang, udah isi webinar kita pada hari ini. Dan teman-teman juga, salam sehat untuk teman-teman semua. Usahakan ya teman-teman jaga money management, dan juga usahakan ya disiplin dalam trading ya. Dan seperti yang tadi disampaikan sama Novi, jangan dipantau terus, nanti akan jadi planningnya berubah. Oke, itu aja mungkin kita sampaikan sama teman-teman. Sehat selalu, nanti akan kita ketemu lagi sampai di hari Senin, webinar yang topiknya menarik juga ya. Dan mungkin hari Senin saya akan bersama dengan Pak Demas ya, dengan timnya. Oke, itu aja mungkin saya sampaikan pada hari ini. Thank you teman-teman. Novi, thank you juga. All the best untuk teman-teman. Sampai jumpa di hari Senin. All the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.